أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Kita menghadiri majelis keluarga. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini membawa keluarganya, ya. Bagi yang belum berkeluarga, ya mudah-mudahan segera dipertemukan dengan keluarganya, ya. Sudah. Belum pernah punya keluarga, alhamdulillah sudah, ya. Kita akan mencoba membahas tema berkaitan dengan amanah pernikahan. Ini sekedar untuk merefresh bagi kebagian kita yang sudah menjalani rumah tangga,
bagaimana masalah menikah ini nanti ujung-ujungnya bukan sekadar menghidupkan cinta. Salah satu yang mungkin menjadi masalah kita ketika kita menjalin hubungan dengan pasangan adalah kita fokus kepada memperbarui cinta, ya. Padahal bukan sesuatu yang salah. Kalau kita bukan sesuatu yang salah, namun harus kita kembali kepada hakikat dari pernikahan itu sendiri. Karena menikah sejatinya bukan sekadar urusan cinta. Menikah sejatinya adalah urusan komitmen, urusan amanah, di mana ikatan pernikahan yang disebutkan oleh Allah ini dengan sebutan mitsaqan ghaliza wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Kami ambil dari kalian mitsaqan ghaliza. Saya coba tadi membaca kembali isi Al-Quran dan beberapa kitab. Ternyata mitsaqan ghaliza ini disebutkan di 3 ayat, ya, 3 kali dengan lafaz yang sama dengan konteks yang berbeda. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 21, yaitu ketika membahas tentang pernikahan, Allah mengambil perjanjian seorang suami, seorang lelaki dengan sebutan mitsaqan ghaliza. Yang kedua di surat Al-Ahzab ayat 7, surat ke-33, di mana Allah mengambil perjanjian antara Nabi sebagai utusannya dengan dirinya agar Nabi tidak berkhianat terhadap tugasnya, Nabi tidak mungkin berkhianat. Maka Allah juga menyebutnya dengan wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Nabi berjanji dengan Allah, memiliki perjanjian disebut mitsaqan ghaliza. Yang ketiga, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, di mana Bani Israel di atas Bukit Tursina, di atas Bukit Sinai, diminta perjanjiannya, ya, di surat An-Nisa 154, untuk tidak melanggar larangan Allah, ya, khususnya larangan mengenai hari Sabat atau hari Sabtu dan beberapa larangan yang lainnya. Ya, dan Allah menyebutnya juga dengan panggilan atau sebutan mitsaqan ghaliza. Jadi ada 3. Dan ini kita akan coba telusuri maknanya di sini. Maknanya di sini. Kenapa suami istri mitsaqan ghaliza, Allah dengan Bani Israel yaitu mitsaqan ghaliza, dan juga Allah dan para nabi mitsaqan ghaliza. Yang ingin saya sampaikan dari 3 yang disebutkan tadi, maka pernikahan itu kita bisa belajar dari 2 ikatan yang sebelumnya. Yang pertama adalah jika kita komitmen dengan ikatan pernikahan, maka kita memiliki kedudukan yang kira-kira sama dengan kedudukan para nabi dengan Allah. Kalau komitmen. Karena nabi tidak berkhianat terhadap mitsaqan ghaliza. Namun jika kita berkhianat terhadap ikatan pernikahan, maka status kita, orang-orang berkhianat terhadap pernikahan dengan mitsaqan ghaliza, statusnya sama seperti Bani Israel yang dilaknat oleh Allah karena melanggar mitsaqan ghaliza. Tuh, pilihannya di situ saja. Kenapa demikian? Allah memberikan ini sebagai pelajaran. Khususnya tentang Bani Israel yang bermain-main dengan perjanjian dengan Allah. Sehingga dari situlah perjanjian yang sejatinya suci ini, perjanjian yang kokoh ini dilanggar, maka menghasilkan kemaksiatan yang bukan hanya 1 tapi banyak. Apa kemaksiatan Bani Israel? Mulai dia melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang memancing dari Sabtu, diakal-akalin, dimasang jalannya dari Jumat. Ya. Kemudian dia membunuh para nabi. Kemudian dia mendustakan ayat Allah. Tahu bahwa sejatinya Bani Israel setiap saat selalu berdoa agar didatangkan nabi. Ini nabi itu sendiri merupakan doa mereka. Tetapi begitu nabi datang didustakan, bahkan dibunuh. Ini persis kayak orang yang setiap hari doa supaya jodoh datang.
Ya Allah, jodoh datang. Begitu udah nikah, didustakan, bahkan ada yang dibunuh. Mirip nggak dengan Bani Israel? Mirip. Ternyata baru dapat ya, ternyata pengkhianat pernikahan itu karakter Yahudi. Kesimpulan pertama. Ya, jadi antum dapati kesimpulan pertama, orang berkhianat terhadap pernikahan seperti Yahudi berkhianat kepada Allah. Makanya tadi itu, padahal dia sendiri minta supaya didatangkan Nabi di kaum mereka. Permintaan itu mereka datang sungguh-sungguh. Begitu Nabi datang, dia lihat ciri-cirinya. Nggak mungkin nih, kok Nabi kayak gini jelek banget di bawah standar SNI mukanya. Ya Allah, kok hancur kayak gini. Nabi kayak gini. Mereka tahu akan datang Nabi akhir zaman, mereka berangkat. Ya, dari daerah mereka ke daerah yang mereka tahu cirinya banyak pohon kormanya. Yang kedua cirinya itu banyak batu karang, batu cadas tinggi. Yang ternyata mereka mendapati daerah itu bernama Yasrib. Yang kedua adalah Khaybar. Mereka nunggu kapan itu Nabi datang. Kapan Nabi datang. Begitu Muhammad datang. Dan mereka berkhianat. Enggak mungkin. Nabi itu dari kalangan kita. Enggak mungkin dari seorang yang enggak bisa mengenal baca dan tulis. Enggak percaya. Makanya mendustakan. Dari sinilah akhirnya mereka merencanakan untuk menggagalkan dakwah Nabi, bahkan menghancurkan, bahkan ingin membunuh. Karakter Nabi, karakter Israel tuh, Bani Israel begitu. Nah, kita nggak bahas itu. Yang mau saya hubungkan, seorang yang berkhianat terhadap pernikahan, maka dosanya itu nggak cuma satu. Siapa bilang dia ketika dia nggak nginget janji sama Allah, dia cuma selingkuh? Enggak. Mulai dari berbohong, mulai dari mendustakan, bahkan membunuh istrinya sendiri, membunuh suami sendiri demi selingkuhan, bahkan membunuh anaknya sendiri, tidak menafkahi, itu turunan dari dosa berkhianat terhadap ikatan mitsaqon ghaliza. Ini. Dari sinilah kenapa salah satu yang harus diingat bagi seorang suami, khususnya yang ketika berjanji dalam ikatan pernikahan, sejatinya dia berjanji bukan kepada wali. Dia berjanji kepada Allah. Dia berjanji kepada Allah. Abdullah bin Mubarak, salah satu tabi'in yang ternama, ya, imamnya para ulama di zamannya, menceritakan sebuah pelajaran, kisah. Di masanya ada seorang lelaki yang dikenal salih dan dia belum juga memiliki jodoh dan dia berencana mendapatkan jodoh dari orang yang dia kenal kebaikan dan kesolehannya. Jadi dia percaya kalau ada orang soleh dia mencarikan pasti itu yang dicari nggak sembarangan, ya. Karena orang yang soleh mencarinya pasti standarnya dari mata batinnya, kira-kira begitu, ya. Seleranya orang soleh beda. Ya, makanya kenapa antum kalau mencari jodoh pastikan mencari sama orang yang seleranya terhadap agama lebih tinggi daripada syahwat dunia. Karena antum dicarikan sama seleranya dia. Ya. Ketika dia mendatangi seorang lelaki yang dikenal soleh, ya, seorang yang masyhur di zamannya, maka dia percaya, tolong carikan saya jodoh. Maka lelaki ini mengatakan, maukah kamu menikah dengan anak saya? Anakmu belum menikah. Iya, nikahkan segera, kata dia. Apa kata lelaki ini? Lihat dulu. Jangan menenggak, nggak perlu. Kalau Anda yang memilihkan, pasti itu yang baik. Ya sudah, akadlah. Akad dia. Ketika dia akad, dia memegang komitmen itu, maka ada saksi, ya, kemudian ada juga mahar sudah tertunaikan. Dia akhirnya disuruh mendatangi kamar pengantin, di mana anak dari lelaki ini yang ayahnya atau walinya sudah menunggu di dalamnya. Ditunggu. Begitu dia masuk dalam ruangan tersebut, ternyata ada seorang wanita duduk di pojokan belakang membelakangi dia. Inikah istriku? Kemudian dia menyapa dengan salam, Assalamualaikum. Wanita ini menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian lama-lama wanita ini menoleh kepadanya dan dia refleks terkaget karena wanita ini ternyata buruk rupa. Astagfirullah, gitu. Refleks. Astagfirullah.
kaget ya. Namun dia berazam bismillah, kemudian mendekati wanita tadi. Mendekati dan dia menampilkan senyuman terbaik dan akhirnya melewati malam pertama itu dengan baik. Perjalanan pernikahan mereka terus sampai kurang lebih 25 tahun. Singkat kata si wanita ini sakit, istrinya. Pada saat dia sakit dia memanggil suaminya. Dia bilang, suamiku tolong ada satu pertanyaan yang aku mengganjal dalam hatiku bertahun-tahun ini dan aku ingin jawabannya. Aku khawatir umurku gak panjang. Ditanya, apa kata istri suaminya? Pertanyaanmu apa? Kata dia, aku tahu malam pertama engkau masuk ke dalam kamar pengantin melihat aku. Aku tahu raut wajahmu kecewa dengan fisik. Aku tahu aku tidak sebanding dengan mungkin wanita yang lain. Tapi jadi pertanyaan aku adalah kenapa setelah itu engkau tidak pernah marah-marah padaku sampai sekarang 25 tahun. Gak pernah menyakiti perasaanku. Yang kedua, engkau tidak pernah berniat menikah lagi. Padahal itu halal bagimu. Yang ketiga, engkau tidak pernah menceraikan aku. Disitulah suami yang menjawab, ketahuilah istriku, saat pertama kali aku menikahimu, aku hanya ingin sebutkan bahwa aku berjanji bukan kepada bapakmu. Aku berjanji kepada Tuhanku untuk memuliakan dirimu, untuk menjaga perasaanmu. Seandainya aku menyakiti, menikah lagi itu halal, tapi ku tahu engkau akan tersakiti. Karena engkau merasa dirimu tidak layak untukku, padahal aku menikmati menikahan ini. Karena itu, kata laki ini, bantu aku untuk setia kepada Tuhanku, agar aku setia untuk menjaga perasaanmu. Kesimpulannya, lelaki yang setia terhadap Tuhannya, maka dia setia untuk menjaga perasaan pasangannya. Itulah kenapa tugas istri sejatinya menjaga suaminya setia terhadap Tuhannya, bukan kepada dirinya. Kesalahan pertama istri adalah setia kepada dirinya. Tidak. Akhirnya baik di depan istri, berkhianat di belakang. Karena istri gak bisa mengawasi 24 jam. Kecuali istrinya Rexona yang setia 24 jam. Setiap saat. Kesalahan pertama istri adalah membuat suami tidak setia terhadap Tuhannya. Sehingga dia berkhianat. Kalau dia sudah tidak setia sama Tuhannya dengan alasan gini, udah lama gak usah sholat berjamaah, gak usah lah, ngapain sih, aku aja. Ini pintu pertama dia untuk selingkuh. Karena gak ada lagi pagarnya. Justru istri yang bilang, mas gak apa-apa tinggalin aku. Kamu mau sholat kan, berjamaah gak apa-apa. Kamu mau berdakwah kan. Karena sejauh engkau tetap berada dalam lingkaran Tuhanmu, aku percaya engkau akan tetap memuliakan diriku. Oke, selesai kajian kita hari ini ya. Saya cuma nyampein itu doang itu. Sampai jam 9 soalnya nih ya, oke. Maka yang penting harus kita lakukan adalah dalam urusan mengatasi masalah pernikahan, jangan fokus kepada perbaikan cinta. Ketika mengatasi masalah pernikahan, fokuslah kepada perbaikan komitmen. Sebab cinta bisa naik dan turun, tapi komitmen akan selalu ada bagi orang yang setia pada Tuhannya. Jadi bukan berkaitan dengan masalah cinta. Salah satu kerapuhan generasi sekarang, dan ini angka yang mencemaskan. Saya selalu bilang setan itu lagi berkuasa di masyarakat kita. Salah satu buktinya ketika rapuhnya keluarga. Sebab kalau kita lihat strategi setan menghancurkan manusia, itu disebut oleh Ibnu Taimiyah adalah institusi yang dihancurkan itu namanya keluarga. Setan tidak berminat, bukan tidak berminat, setan tidak fokus kepada sektor politik, tidak fokus pada sektor ekonomi. Maksudnya begini,
Biarkan ekonomi politik itu mungkin kita berlomba-lomba di dalamnya, tetapi setan mengurusi sektor keluarga, di mana dari keluarga yang rusak akan muncul ekonomi yang busuk, politisi yang busuk. Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah hadis yang membuat beliau mempunyai fatwa tersendiri dalam urusan talak, yang mungkin fatwanya ini dikuatkan oleh beberapa pendapat ulama yang lain. Ibnu Taimiyah fatwanya, inilah kenapa masalah talak tuh jangan dianggap mudah. Beliau mengatakan al-aslu fit talaq al-hazru. Hukum dasar talak itu haram. Jadi kalau ada yang bilang menyepelekan, karena dia lupa hukum dasar talak tuh haram, kata beliau. Innama ubiha biqadril hajah. Kalaupun dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang disyariatkan. Jadi jangan menganggap urusan cerai itu urusan yang mudah. Menurut dia ini haram. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengutip bagaimana iblis mengumpulkan pasukannya di atas singgasana di atas air. Kemudian iblis menanyakan masing-masing amalan tiap-tiap setan, tiap-tiap pasukannya. Apa amalan terbaikmu? Satu setan bercerita tentang amalnya, saya telah melakukan ini, dan ini. Kemudian apa kata iblis dengan laporan dia? Iblis nggak puas dengan dicemooh setan ini dengan kalimat ma sana'ta syai'an. Itu belum seberapa, kecil. Satu lagi setan melapor, saya melakukan begini, masih dibilang kecil. Begitu ada satu setan melapor, saya telah merusak rumah tangga orang. Suami menceraikan istrinya, istri menggugat cerai suaminya, dan anak mereka tidak terurus. Karena akibat kerusakan itu, disitulah iblis memuji setan ini dengan kalimat pujian yang tinggi. Ni'ama anta, ni'ama anta, ni'ama anta. Kamu luar biasa, kamu mantap, kamu pasukanku yang terbaik. Pujian ini disematkan kepada iblis, kepada pasukannya, karena iblis tahu dari keluarga yang rusak muncul kerusakan di masyarakat. Dan ini kita lihat hasilnya sekarang. Anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang jadi PSK, anak-anak yang maaf ya suka nonton film porno, ini buah dari keluarga rusak. Tanyakan sama mereka. Kenapa sih kamu pakai narkoba? Mereka gak mungkin jawab, karena sistem ekonomi kita masih kapitalis. Ada yang jawab begitu. Tanya sama mereka, kenapa lu jadi predator seksual? Kenapa sih lu suka nonton film porno? Karena politik kita masih demokrasi. Enggak, mereka akan menjawab, keluarga gue berantakan. Gue punya ayah tetapi yatim, punya ibu tetapi piatu, punya rumah tapi tak punya keluarga. Iblis mensasar keluarga dan kita sibuk mengurus ekonomi politik, keluarga diabaikan. Lihat Indonesia ini, salah satu kesalahan manajemen pemerintahan kalau menurut saya walaupun mungkin banyak bertentangan. Ekonomi ada kementeriannya, politik ada kementeriannya. Tapi usus keluarga enggak ada. Padahal inilah yang disasar oleh setan. Setan mensasar ini. Kita lemah. Makanya lihat begitu mudahnya hancurnya. Begitu mudah hancurnya ikatan keluarga. Maka ikhwan wa akhwat, dari sinilah kita mendapatkan kesimpulan. Bahwa kenapa kita mengokohkan keluarga ini? Karena kita sedang bertarung sejati dengan setan. Dan orang-orang yang memperjuangkan keluarganya, dia sejatinya sedang berupaya untuk bagaimana menggagalkan kemenangan setan. Maka ketika konflik, jangan ujung-ujungnya cerai. Selalu berusaha memperbaiki dulu. Memperbaiki bagaimana? Cerai dibukakan jalannya kalau memang urusan berkaitan dengan masalah itu tidak bisa kita peroleh, yang adalah yang mudorotnya. Dan ini penting buat kita pahami. Baik.
Pertama, ketika angka perceraian sekarang meningkat, saya ingin sampaikan bahwa inilah bukti setan mengangkangi manusia. Dan ini membuktikan bahwa betapa lemahnya keluarga. Yang berikutnya adalah betapa lemahnya komitmen. Betapa lemahnya komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan ini hilang karena kita selalu merasa bahwa urusan berumah tangga ini adalah mencarinya karena. Disinilah saya ingin coba kita telusuri. Saya mengamati, walaupun saya mencoba untuk mendorong orang untuk melakukan penelitian, angka perceraian yang meningkat ini seiring dengan angka munculnya atau disebut di generasi internet atau generasi Z ya. Kan meningkat nih, tahun 2014 itu 324.500 yang bercerai, ini yang terdata, yang tidak terdata banyak. Ya. Saya saja dalam sebulan ini kurang lebih menerima konsul 20 kasus perceraian. Ya, dalam sebulan ini. Sebelum Ramadan itu hampir 25. Saya coba layani yang tatap muka maupun yang sifatnya lewat WhatsApp. Saya ingin sampaikan, dan ini analisis saya, ada hubungannya antara dunia sosial media yang dimiliki sekarang dengan ketahanan kita dalam rumah tangga. Sebab salah satu efek dari digital adalah membuat orang gampang putus asa. Dari mana kesimpulan ini didapatkan? Orang yang memiliki atau orang yang aktif di dunia sosmed, mereka tanpa sadar menjadikan dirinya seperti raja. Dari mana kesimpulannya? Mereka bebas memposting, kalau orang gak suka mereka punya tombol yang menjadikan mereka sebagai rajanya, yaitu tombol blok. Gua gak suka sama komen lu, gua blok. Gua gak suka sama ini, gua unfriend. Gua gak suka, gua delete kontak. Kalau di BBM, semua tombol ini selalu ada. Untuk memberi keistimewaan lu penentu kehidupan lu. Maka setiap masukan gak suka, blok. Apa dampaknya? Ternyata dampaknya orang-orang yang biasa ya dicekoki dengan dunia sosial media ini, maka mereka menjalani kehidupan menjadikan dirinya sebagai raja. Muncullah anak-anak yang baru masuk sekolah 2 minggu sudah langsung bilang, nggak mau, gurunya nyebelin, jenggotnya cuma 10 lembar, nggak nyambung padahal. Nggak ada hubungannya, pindah. Nggak enak sekolahnya, WC-nya tikusnya banyak, pindah, selalu pindah. Masuk dunia pekerjaan, bosnya cerewet nyebelin, 6 bulan resign. Saya jelaskan ini dulu. Apa maksudnya dari rentetan ini? Rentetan nanti di pernikahan juga begitu. Mendapatkan pasangan tidak ideal. Ketika istri masak air aja sampai angus, ya Allah. Kalau ngorok stereo, Kita langsung berkesimpulan, ini kok gini banget sih. Katanya ikhwan, langsung kita berkesimpulan, udah cerai. Dan ini banyak. Hal-hal seperti ini muncul karena kita merasa diri kita raja. Kita berhak memutuskan kehidupan kita tanpa berpikir untuk menikmati proses ujian dari sini. Nah, ini ada hubungannya, jadi ketahanan kita. Makanya waktu saya pulang kampung, saya ada dapeti sebuah keluarga, ini masih ada hubungan saudara dengan saya, nenek-nenek umurnya 70 tahunan, suaminya masih hidup tapi sakit-sakitan 80. Ya, dirawat setiap hari gitu ya. Maaf ya, suaminya ini kalau ngomong tuh tensi ngomongnya tuh desibel suaranya tinggi. Jadi kalau manggil istrinya, "Nur!" gitu. Tinggi. Oh namanya Aisyah gitu. Kalau apa-apa salah dibentak itu. Dan itu saya lihat gitu. Saya lihat ya Allah. Dan istrinya gak pernah ngelawan, gak pernah bilang gini, ya Allah 3 kali bolak-balik masih hidup kan gitu ya. Gak pernah ngomong gitu. Dia selalu tuh nikmatin. Padahal sih kalau dibentak-bentak gitu kan saya bilang ya Allah. Ada kesempatan akhirnya saya ngobrol dengan ibu ini, nenek ini. Ketika suaminya lagi gak ada. Saya cuma nanya sebentar gini aja. Nenek cinta banget ya sama suami, sama kakek saya bilang. Kemudian nenek ini ngomong sama saya,
Emang cinta itu apa sih? Ditembak, saya mah cinta itu apa sih? Nenek itu cuman satu, nenek itu nikah umur 14 tahun. Berarti pernikahan udah 60 tahun ya. Nenek dijodohin sama bapaknya dia maksudnya, mama bapak. Waktu nenek nikah itu bapak cuman ngasih tahu satu kalimat doang. Kamu menikah itu dengan manusia, bukan malaikat. Yang kedua, kamu itu lelaki ini bukan sekedar suami kamu, tapi teman hidup dan teman mati. Dia akan mendampingi kamu sampai surga. Yang namanya teman gak mungkin sempurna, pasti ada jelek-jeleknya. Ada baiknya juga. Ya, makanya pahami dia kalau ngeselin, ya nama juga teman. Ya, karena itulah nenek setiap mau nikah memahaminya, nikah itu bukan karena, tapi walaupun. Kalau kita kan karena ya, oh dia tuh walaupun kamu bau, ya kamu sama aku. Walaupun. Makanya selalu saya bikin kaidah di sini. Sebelum memilih pasangan, bolehlah kita mencari karena sebelum memilih. Tunkahun nisa'i li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena. Ini sebelum. Tetapi setelah menikah kita mencintainya walaupun. Ya. Walaupun. Dari sinilah ternyata rapuhnya rumah tangga karena kita yang tidak biasa. Kita merasa kita punya otoritas, tidak berasa berpikir jangan-jangan di balik suami yang nyebelin ini terbuka pintu surga. Di balik istri yang tidak ideal ini ada surga di dalamnya. Saya menutup sebuah pengalaman dari istri saya, maksudnya ketika istri saya mengajarkan saya ketika melewati situasi yang sulit. Ya. Saya ceritakan di sini dan saya sudah izin sama istri, artinya sebagai pelajaran. Istri saya nikahi janda, beranak 1. Saya menikahi istri dalam kondisi yang ternyata tidak di luar gambaran saya. Mendapatkan mertua yang sakit dan kakak ipar yang juga sakit. Ya, sakitnya ini sakit kejiwaan. Mau gak mau istri sebagai anak bungsu harus mengasuhnya. Sebagai anak bungsu merawat ibu dan merawat kakak. Tinggallah dengan saya, dengan kami maksudnya. Dan saya punya ibu kandung yang juga sudah janda dan saya yang merawatnya. Jadilah dalam satu rumah ada ibu saya, ibu mertua dan ada kakak ipar. Singkat kata bukan sesuatu yang mudah bagi saya menjalani itu. Ketika ternyata konflik ada. Merumahkan antara ibu dan mertua itu konflik ada. Sampai dengan kebodohan dan kelemahan saya harus mengatakan kalimat taruh aja panti jompo. Ini jahatnya saya. Waktu itu. Saya taruh. Rusak, bisa hancur gitu kok gini. Udahlah taruh aja di rumah sakit. Saya. Dalam keadaan lelah, capek karena menghadapi situasi itu. Sampai akhirnya istri saya tiba-tiba menangis dan mencium tangan saya sambil ngomong. Sebuah kalimat yang setelah itu saya berpikir, saya bersyukur mendapatkan wanita seperti ini. Apa katanya? Bi, ada orang masuk surga dengan sholat malamnya. Setiap malam. Umi jarang sholat malam karena capek mengurus anak 5, mertua dan juga orang tua. Ada orang masuk surga dengan bacaan Qur'annya. Banyak baca Qur'an. Umi jarang baca Qur'an. Ada orang masuk surga dengan infaknya. Dengan infak. Dengan banyaknya. Umi gak punya. Sedikit.
Lantas kemana Umi akan mencari pintu surga itu? Kalau bukan dengan ibu yang sekarang Umi rawat. Kalau Abi ridho, biarkan Umi merawat ibu dan kakak ipar. Sebab bisa jadi ini pintu surganya bagi Umi. Di balik kesulitan ini kata dia, jangan-jangan Allah buka pintu surga buat Umi. Abi ridho enggak? Saya enggak bisa berkata lain kecuali kamu telah menemukan pintu surgamu, maka saya pun menjadikan keridhaan ini pintu surga saya mudah-mudahan. Jadi kalau kita lihat, bisa jadi kita merasa lelah, mendapati kok orang kayak gini banget. Kok gini banget saya hidup berhari-hari dengan orang seperti ini. Iya, karena kita dulu mungkin salah memilihnya. Tetapi ketika kita bersabar, kita sedang berada dalam kondisi yang mudah-mudahan membawa kita kepada pintu surga. Karena itulah kenapa ikhwah, bermula dari komitmen sebagai seorang lelaki dan seorang wanita yang terikat dalam pernikahan, maka muncullah yang namanya tanggung jawab. Laki-laki yang komitmen, maka dia tidak akan menyesalkan bukan sekedar istri, tapi anak. Dia memberi nafkah, dia tahu tentang kewajibannya. Tidak lagi berpikir keakuan, tapi kekitaan. Seorang istri juga begitu, ketika dia terikat dalam pernikahan, dia tahu bahwa dia harus berkhidmat, pintu surganya ada di suaminya. Maka kalau dulu dia biasa masang foto selfie di Facebooknya, maka dia akan meminta izin. Kalau suaminya nggak ridho, haram. Apalagi ketika mengundang pujian dari seluruh orang-orang teman-teman Facebooknya. Aduh cantik banget, kayak Syahrini digantung di atas pohon misalnya. Saya nggak tahu nih pujian apa bukan ya. Dipuji dia bangga. Jangan. Suami merasa ini nggak pantas. Maka disinilah seorang istri tahu surganya di mana. Dan saya selalu sampaikan itu, ketika seorang istri terikat dalam pernikahan, kalau pengen masuk surga, amalannya cukup 4. Kalau dia komitmen aja. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannata syi'ti. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang dihasankan oleh Syekh Albani, pertama kata Rasulullah, jika seorang wanita sholat 5 waktu. Yang kedua nih sholat, makanya wanita dalam keadaan suci nggak boleh menyepelekan sholat. Yang terbaik wanita itu adalah, saya ingin bilang, daripada, maaf bukan berarti menyepelekan, daripada berlomba-lomba banyak hafalan tapi sholatnya berantakan, mendingan benerin sholatnya dulu. Sebab ada wanita yang hafalannya banyak, sholatnya dia berantakan. Padahal amalan utama wanita sholat. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa di bulan suci Ramadan. Ya, puasanya benerin, sholat puasa. Yang kedua, yang ketiga, wahafizat farjaha, dia jaga kemaluan. Dia tidak tebar pesona kepada lelaki lain selain suaminya. Wa ata'at zaujah, taat sama suaminya. Maka apa kata Allah? Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Kalau Allah sudah bilang masuk dari pintu manapun, itu artinya kita jadi tuan rumah di surga, jadi pemilik. Orang kalau masuk diarahkan dari satu pintu itu tamu. Mas silakan mas masuk dari situ. Kalau dari belakang enak aja, itu khusus saya, boleh. Ya, dari situ mas, tamu dari situ kan, belok kiri mas, nah itu diarahin, itu tandanya dia tamu. Tapi kalau tuan rumah dia masuk dari mana aja, mau dari jendela, mau dari atap, mau dari loteng. Kalau dari situ lah, rumah-rumah gue. Nah lo rese. Begitulah kira-kira wanita, dia masuk dari pintu mana aja, kok dari mana aja, surga-surga gue. Kenapa lo yang rese kan gitu ya. Surga saya. Ternyata enggak butuh banyak amalan kecuali komitmen terhadap 4. Perbaiki kualitas sholat saat suci, jangan pernah menunda waktu sholat, jangan pernah terburu-buru dalam sholat. Ya,
sholatlah dengan khusyuk. Yang kedua puasa, perbanyak puasa Ramadan, ya, puasa sunnah. Yang ketiga menjaga kemaluannya, menutup auratnya. Yang keempat, apa kata suaminya dengarkan. Meskipun suaminya mungkin pendidikannya di bawah dia. Ya suaminya hanya S1, dia sudah S7 kayak Galaxy, ya. Maka jangan songong. Mas itu tahu apa? Helah. Ya, kalau saya udah ke Arab situ baru ketemu ontanya doang kan. Helah. Tahu apa sih itu? Bukan begitu. Wanita yang akan menjadi penghuni surga, dia ketika tidak bertentangan dengan syariat dia akan tunduk. Makanya kalau wanita yang ketika kematiannya, ingat dalam masalah pernikahan ini wanita itu suaminya harus didengerin dibandingkan orang lain. Bahkan ustadz aja harus dikonfirmasi ke suaminya dulu. Ya. Penting ini. Suami. Ya. Sebab kedudukan wanita itu masuk surga itu kata Rasulullah, unzur aina anti minhu. Lihat kedudukanmu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya posisimu di hadapan suamimu menentukan surga dan nerakamu tuh. Surga dan nerakanya seorang istri adalah termasuk ketika suaminya lihat. Kalau si istri meninggal lebih dulu dan suaminya nangis sesenggukan. Kemudian dia berlinang air mata sampai bilang, ya Allah sesungguhnya dia wanita yang baik. Wanita aku cintai. Maka perhatikan ini, tidak ada tempat selain wanita ini kecuali surga. Ketika dia meninggal meregang nyawa. Disebabkan dia melahirkan, disebabkan dia menuntut ilmu dan suaminya mengatakan ridho. Perhatikan, ridhonya suami menjadi tiket, golden ticket untuk masuk surga. Tapi perhatikan ketika sholat kita, puasa kita dan amal lain, begitu meninggal suami malah yes. Udah lama saya tunggu, heran ya. Udah kena stroke 3 kali masih hidup. Nah ini kalau suami terucap kalimat begini malah keburukannya, bawelnya minta ampun, kurang ajar sama suami dan sebagainya, dan meninggal dia pendam di dalam hatinya, maka sulit bagi wanita ini mendapatkan surga. Maka bagi para wanita penting untuk bagaimana menjadikan suami. Jika suami mengabaikan, jangan malah seneng. Gua gak direcokin lagi sama suami. Tanya, mas mengabaikan ini masuk dalam kategori gak ridho gak? Kalau gak ridho aku mohon maaf. Ya, buat istri. Buat suami mendapatkan ketaatan dari istri bukan yang bisa disulap langsung 1 hari. Untuk mendapatkan ketaatan istri juga butuh usaha. Sebab tugas suami seperti dalam Quran, nisa'ukum hathul lakum. Istrimu ibarat ladang, berarti suami seperti petani. Petani gak mungkin datang langsung ke sawah langsung ada padi. Ya langsung panen, gak mungkin. Panen raya suami itu adalah cinta dan ketaatan tulus, dan itu diperoleh dari cara dia menggarap dalam tanda kutip istrinya. Hari pertama, hari kedua dia fokus bagaimana. Kalau suami mengabaikan istrinya, maka lihat istri akhirnya secara manusiawi mulai menunjukkan pembangkangan. Pembangkangan istri ditandai dengan mulainya banyak bertanya terhadap perintah suami. Istri banyak bertanya terhadap perintah suami menunjukkan ini karakter Bani Israel kepada Nabi Musa. Bukan karena gak paham tapi ingin menghindar dari kewajiban. Bani Israel itu nanya supaya apa? Menghindar dari kewajiban. Maka kalau istri sudah mulai banyak nanya, tanda kok udah mulai membangkang ya. Dek bikinin teh manis bisa gak? Oh mau gelas plastik apa gelas kaca? Gelas kaca deh. Oh mau gula aren apa gula putih? Gula aren. Oh sendoknya mau sendok garpu apa sendok biasa? Sendok biasa aja. Mau air panas apa air dingin? Air panas buat nyiram kamu kan sebel.
Sebel, ya kalau istri mah bertanya, bagi istrinya ini penyakit, bagi kita evaluasi. Kok bisa istri gue membangkang? Sebab seorang istri yang menunjukkan kecintaan, maka nggak usah penjelasan panjang, cukup langsung tersedia kayak restoran sederhana. Emang begitu. Maka ketika mulai membangkang jangan oh ya. Kenapa wanita mulai membangkang? Perhatikan hadis Rasulullah, fa innal mar'ata khuliqat min dila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Apa filosofi tulang? Dalam hadis lain jelaskan, jika dicuekin bengkok. Jika dicuekin bengkok, tulang itu kalau di bengkok. Kalau dikerasin patah. Maka ingat, lelaki yang pernah menzolimi istrinya, ingat rumus ini. Wanita bisa memaafkan tapi dia sulit melupakan. Ini saya kayak pakar banget, padahal sih masalah banyak padahal ya. Ini karena istri saya nggak duduk samping saya aja gitu. Kalau duduk ceritain semua jelek-jeleknya saya kan gitu ya. Wanita bisa maafin tapi nggak bisa ngelupain. Makanya kalau udah pernah gampar istri, walaupun dalihnya enggak, aku tadi ngeliat nyamuk di sisi kamu. Maka aku gampar aja tapi pakai jurus Cimande. Ya Allah itu mah gamparnya niat, pengen nabok. Nah itu kalau udah begini besok jangan berharap istri langsung taat seperti biasa. Pasti ada traumanya. Walaupun kita udah minta maaf. Itu kalau kita keras. Kalau kita cuek, gak peduli sama perasaan, mulai bengkok. Mulailah bengkoknya dia dengan membangkang tadi. Kalau udah terlanjur gimana Ustadz? Maka Rasul ngasih tahu. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk, maka filosofinya seperti tulang. Tulang itu kalau bengkok terapinya adalah sering dielus. Jadi kalau kita bengkok di sini karena apa? Sering dielus. Elusnya setiap 2 jam sekali dengan suhu yang hangat. Ya. Makanya kalau istri sudah mulai membangkang sering dielus 2 jam sekali. Bagi kalau ngelusnya pakai uang segepok 100 ribuan, nah insya Allah makin mempercepat lurusnya tulang ya. Mudah-mudahan ini menguatkan komitmen bahwa bagi istri terikat kepada perjanjian, suami juga. Setelah ini selalu ingat rumusnya, kuatkan komitmen kepada Allah, maka Allah akan kuatkan ikatan cinta antara suami dan istri. Silakan habis ini baca surat Al-Anfal ayat 63, law wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Apa kata Allah? Sumpama kamu mengumpulkan seluruh yang di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, enggak bakalan bisa. Ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Tetapi Allah menyatukan hati. Makanya mengikat hubungan pasutri bukan dengan banyaknya puisi. Bukan. Mengikat hubungan pasutri adalah ketika membuat hubungan kuat dengan Allah. Dalam hadis yang lain jelaskan, walladzi nafsu biyadihi Muhammadin, demi jiwa Muhammad yang ada dalam tangannya Allah, genggaman Allah. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang terpisah ya kecuali karena maksiat salah satu atau keduanya. Jadi kalau kita terpisah dengan pasangan, evaluasinya bisa jadi karena kita yang maksiat atau istri maksiat atau kedua-duanya. Allah yang memisahkan ini. Jagalah Allah, Allah akan menjaga pernikahan kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya akhwat, saya selalu bilang begini, kadang kita ingin memperbaiki suami setelah kita banyak ikut kajian, itu bagus sekali. Tapi kita lupa kaidah memperbaiki, yang kadang-kadang malah membuat suami jadi antipati. Kenapa? Karena kadang kalau istri sudah belajar ngaji dan lebih paham, yang muncul adalah bukan semakin taat, malah semakin songong. Begini, dakwah kepada siapapun, pakailah rumus ini. Al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan manusia. Maka kalau habis ngaji, paradigmanya sederhana. Antum kalau ngaji ingin mendakwai keluarga enggak perlu dikeluarin qala Allah qala Rasulullah.
nggak penting. Ntar dia pikir gue mau diruqyah gitu. Apa lu gitu, apa anda jinnya kan gitu. Dia nggak penting, yang paling penting ada nggak manfaat lu buat gue. Betapa banyak aktivis Islam habis ngaji entah di Jamaah Tabligh, di HT, di mana, di Ikhwanul Muslimin, di PKS, di Salafi, pulang nggak menunjukkan kemanfaatan di pengajiannya. Orang tua dimarahin, ya kemudian dia banyak nasihatin, nggak bantu ortu juga, udah gitu banyak minta. Kata ortunya apa ini? Saya ingin, ini pelajaran hidup saya, ini saya alami. Awal-awal ngaji, ya Allah, semua kayaknya pengen ditumpahin ke orang tua yang kayaknya jauh dari Islam. Tapi saya merasa sebuah pelajaran penting dari almarhum bapak saya. Ketika dia kena penyakit stroke. Ketika dia sakit, saya sibuk ngisi pengajian di sana sini. Saya kuliah di Mahat, ikut privat, ngajar privat. Dan saya tahu bapak saya akhirnya sakit, obatnya alternatif. Ada satu pengobatan yang dia berobat dengan cara, maaf, saya orang Minang tuh memindahkan penyakit dari ini ke hewan. Itu kan enggak Islami. Saya cuma ngomong gini doang, bapak saya sih merasa manfaatnya. Kemudian saya bilang gini, ayah itu enggak benar, enggak ada dalam Islam. Itu dosa, bla bla saya sebutin. Apa bapak saya komennya? Kamu tuh cuma bisa nasihatin doang ya. Sini dengerin katanya. Mendingan kamu gak usah ngaji, itu kayak anak tetangga. Dia gak ngaji, tapi pas bapaknya sakit dibawa ke berobat. Dibawa ke dokter, apa kontribusi kamu? Semakin kamu ngaji, gak ada manfaatnya buat ayah. Mendingan gak usah ngaji. Disitulah saya merasa ditampar bolak-balik. Bolak sambalnya dicampur sama racun, nah ini udah bahaya. Ini bener yang terbaik, masaknya yang terbaik, nikmat, pelayanannya disediakan, bahkan di dandan yang terbaik. Ketika dia merasakan ini dia tanya, kamu ya Allah, padahal aku kasar sama kamu, aku jahat sama kamu. Tapi kok kamu melakukan kayak gini? Jawabannya sederhana, ya diajarin sama Ustadz. Oh ngaji di mana? Di Akal. Ustadznya siapa? Ustadz Benri. Nomor handphonenya berapa? Rahasia. Kalau mau datang ngajinya, datang. Tapi kok habis ngaji yang dikasih tahu suami atau Pak bid'ah, dosa, dolalah, sesat, neraka. Wow. Suami lu bilang ngaji sama siapa? Ustadz Benri, dosa lu kan gitu. Ya udah akhirnya gak mau itu suami, males gue catat dalam hidup saya ketemu Ustadz kayak gitu, awas. Ini kan membuat juga mencemarkan nama baik Ustadz. Seolah-olah ngajarinnya begitu kan gak begitu. Maka perhatikan, kalau ingin menaklukkan hati suami supaya dia mau berubah, pakai rumus ini, kebaikan itu akan melakukan manusia. Nah pertanyaan kebaikan yang bagaimana? Ada dua kebaikan yang akan melakukan manusia. Yang pertama kebaikan yang sering. Contoh, antum punya tetangga. Tetangga antum baik banget, setiap hari ngirimin makanan. Gitu variasi lagi, sop iga, bebek goreng, gulai. Setiap akhir bulan transfer 10 juta ke rekening kita. Ya Allah, kuliah dibayarin. Oh baik banget ya. Nih, terlalu lebay emang contohnya. Suatu hari dia beli mobil. Ketika dia beli mobil, parkirannya nggak muat. Kita punya lahan kosong nih, lahannya cuma isi pot doang, bisa digeser. Kemudian dia bilang, Pak maaf banget, saya beli mobil nggak ada parkiran. Boleh nggak di parkiran Bapak digeser sedikit potnya, sebulan deh Pak. Pertanyaan saya, bisa nolak? Kenapa nggak bisa nolak? Terlalu baik. Karena terlalu sering. Kalau dia sekali doang gampang nolak. Enggak, potnya lagi ini nih kan gitu. Sering. Yang kedua, kebaikan yang ekstrim. Contoh, kita punya utang 1 miliar. Tiba-tiba datang orang, saya lunasin Pak utangnya. Yang benar kan gitu ya. Besok dia datang. Dia datang ke rumah, nah. Dia nanya, Pak punya anak perempuan Pak. Cakep tuh Pak. Kalau jadi istri ketiga saya bisa nolak ya? Sebagian mengatakan, aduh gimana ya gak enak.
Karena kebaikannya terlalu ekstrim. Paham maksudnya? Maka kalau cuman nyalah-nyalahin keluar ayat, hindarin. Saya praktekkan di keluarga saya, nggak mau saya apa-apa nggak perlu pakai ayat. Adik saya nggak ada, nggak usah. Sama siapa anak pun saya nggak. Setiap anak saya keluarin nggak dalil nggak usah. Dia ngaji sama yang lain nggak apa-apa. Sama istri juga nggak usah. Kok istri sudah mulai membangkang, saya tinggal tarik. Yuk belanja yuk. Itu ATM aku kepenuhan isinya. Yuk lah. Hanya kamu yang bisa ngurangin kan gitu. Udah istri habis itu. Habis itu baru kita bilang, kamu jilbabnya bisa dirapin gini. Oh ya kurang ya. Iya diperbaikin. Tuh kan. Terlalu ekstrim. Paham maksudnya? Ya oke ya itu loh. Oke yang pertama. Sakinah itu memiliki beberapa makna dan al-alusi. Salah satu ulama bahasa menerjemahkan dalam beberapa makna. Yang pertama, makna sakinah itu jelaskan dalam sebuah hadis. Itu artinya tenang, tidak terburu-buru. Sesuai hadis Rasulullah, idza qama, ya, jika didirikan, maaf saya hadisnya lupa, jika ditegakkan sholat, ya, jika dikumandangkan izan iqomah, maka sambutlah panggilan tersebut, kata Rasulullah, bisakinah wal waqor. Bisakinah itu menurut para ulama artinya tenang dan tidak terburu-buru. Sehingga salah satu ciri keluarga sakinah adalah ketika dalam rundown bersama keluarga enggak ada keterburu-buruan. Contoh, ketika makan sudah terburu-buru itu udah enggak sakinah. Cepetan kamu tuh lama banget. Mandi terburu, bahkan maaf berhubungan intim terburu-buru, maunya langsung kepada klimaksnya, ini enggak sakinah. Tuh. Yang kedua, makna sakinah adalah keteguhan hati. Sebagaimana disebutkan surat Al-Fat, wallahu anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makna sakinah jelaskan oleh Ibnu Abbas, artinya dia istiqomah. Kenapa dia sakinah nih? Ini cerita tentang para sahabat yang mau berangkat ke perang Badar, diturunkan as-sakinah supaya enggak mundur, karena mereka logikanya ngelihat pasukan nih 1000, dia 313, besar sekali jumlahnya. Maka kalau sakinah membuat mereka enggak mundur, enggak ragu. Mereka tuh merasa komitmen, udah syahid. Dalam logika rumah tangga, maka keluarga sakinah itu adalah dia itu enggak gampang dipengaruhi oleh orang. Sakinah itu ketika misalnya istri dengar rahmat dari tetangga, ibu, masa saya lihat suami ibu tuh kayaknya tadi deket banget sama tukang jamu bu. Saya curiga tuh bu, masa tadi manggilnya say, gitu. Dia nggak tahu kalau suami ternyata tukang jamunya ini dulu adalah namanya Saiful, dipanggil say. Jadi dia nggak tahu. Nah ini kan karena orang yang sakinah nggak mudah dipengaruhi. Begitu banyak rumah tangga yang rapuh karena sakinah hilang, percaya omongan orang. Sakinah. Oke ya, perlahan nih. Ini saya bahasnya sebenarnya bukan sekarang, panjang penjelasan. Yang begitu ya, sakinah itu artinya identik dengan tempat tinggal. Surat An-Nahl 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat tinggal. Dengan kata lain, sakinah itu orang yang selalu berorientasi ingin pulang. Ya, kalau di kantor selalu melirik jam dinding pengen pulang. Nih jam kayak rusak ya dari tadi, kayak jam 1. Nih kayak baterainya rusak gitu. Kalau ditugaskan keluar kota, biaya paling bengkak pulsa, selalu pengen nelpon. Ya, kalau di tengah hutan dia selalu nyari pohon yang paling tinggi supaya dapat sinyal. Ini karena pengen terhubung ke rumah. Saya punya adik ipar itu yang tugas di dinas pariwisata ke hutan. Itu dia itu kalau misalnya lagi udah nggak ada lagi, udah kangen kuat, dia panjat pohon, wallahi benar-benar dia telepon istrinya. Sampai istri nanya, Abi emang di mana? Ini di atas pohon. Sampai kata istrinya, Pi pastikan di sebelah nggak ada simpanse, kan gitu ya. Itu ceritain langsung ke saya. Karena selalu terhubung pengen pulang. Maka waspadalah kalau suami udah betah lembur.
Ya, udah. Kalau orang udah buat lumbur tanah nggak sakinah. Kalau diajak dia makan malam sama bosnya, dia selalu pengen pulang. Kalau nggak penting-penting amat, kita makannya di restorannya. Maaf bos, boleh nggak dibungkus aja? Saya soalnya di rumah istri saya masak sayur asem dan asemnya original dari badannya kan gitu. Nggak tergantikan. Ini asemnya original kan nggak ada campurannya. Maka kalau kita kayak gini pasti pengen pulang. Maka disinilah kesimpulannya Bang Toib nggak sakinah. 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ya mungkin dia belum punya handphone kali. Oke ya. Kemudian mana banyak nih. Nah ini saya kumpulin buat antum. Ini mana sakinah. Ya jadi maknanya banyak. Sementara al-mawaddah itu akar kata dari kata al-wud atau dari kata al-wadud. Ya. Apa maknanya? Al-wud itu artinya rasa cinta yang membuat orang ingin mendekat. Rasa cinta yang membuat orang pengen nempel. Seorang wanita itu fitrahnya punya jiwa al-wadud yang membuat seorang anak pengen nempel. Makanya hadis Rasul memberi petunjuk. Tazawwajul wadudal walud. Nikahilah olehmu al-wadud al-walud. Gitu. Apa itu al-wadud? Wanita punya jiwa ngemong yang pengen anak nempel. Bunda pengen dipeluk. Bangun tidur nyari mamahnya, ini normal. Betul, justru kalau kita punya anak itu nyari mamahnya, bangun tidur, ini tandanya sukses ibunya sebagai seorang ibu. Apalagi kalau dia masih bayi. Maka kalau anak bangun tidur langsung mandiri, jangan GR, bangun tidur langsung bikin kopi sendiri. Wih, anak saya gitu. Ntar dia udah umur 3 tahun minta ngekos di samping TK langsung. Bahaya. Jadi justru ibu itu harus koreksi. Kok anak saya gak pernah mau dipeluk ya? Kok anak saya gak pernah ini? Tandanya jiwa al-wadud itu hilang, maka al-mawaddah udah gak ada. Maka kalau dalam konteks suami istri, al-mawaddah itu bawaannya pengen nempel. Ya, bukan rumah yang membuat aku, bukan rumah. Jadi dia itu gak peduli di mana aja. Yang penting bersama pasangannya, itulah rumah. Definisi bagi pasangan yang sudah berumah tangga punya al-mawaddah. Apalah artinya tinggal di rumah yang mewah kalau gak ada kamu. Kamu tahu kan nasib jadi jomblo itu yang kurasakan sekarang. Segitiga aja sama kaki, aku sama siapa kan gitu ya. Negara Amerika aneh sama siapa kan begitu. Nah inilah. Jomblo abis gitu ya. Maaf ini kan udah pada nikah semua ya. Gitu. Ada yang belum? Ya aduh. Resiko ya kalau saya lagi bully banyakin doa ya. Baik ya. Ini mana al-mawaddah ya. Baik mudah-mudahan lain kali panitia akan membuat kajian lebih detailnya ya tentang makna memaknai tadi. Tapi antum bisa bedakan kalau as-sakinah orientasi hati yang ingin selalu pulang, dia merasa komitmen tadi mananya kalau al-mawaddah bawaannya pengen nempel. Makanya pengen selalu bersentuhan fisik. Pengen selalu memeluk. Pengen selalu bersama di samping dia. Ini al-mawaddah. Ya kalau kondangan ngajak istri karena rasa nggak enak kalau kondangan sendirian tuh nggak enak misalnya itu al-mawaddah. Ya, baik.